ayat. A-nya dihilangkan. Alladzi, kenapa bunyi A ini muncul? Ini sebagai alat bantu untuk memulai bacaan yang ada alif lamnya. Pokoknya lamun awal ayat alif lam, pasti bunyi yang pertama muncul adalah dengan fathah. Alladzi yuwaswisu fi su. Nah, ini juga hati-hati, ada su, ada su. Ada sin yang dengan domah dibaca su. Ada yang sod dengan domah su. Kumang ngabenten kena gampil. Kalau sin diberi domah su, pipi kita tidak mengembang, tidak terkumpul udara di mulut sehingga pipinya nggak ngembang, Pak. Su. Kedua, cara mudah menyebut su itu awalnya senyum dulu, tarik sedikit bibir kita kanan dan kirinya, baru munculkan hurufnya su. Pipi sudah pasti tidak akan mengembang. Berbeda dengan huruf sod, fi su. Monyong dari awal sudah monyong, sudah manyun, sudah dimajukan bibirnya. Yang kedua, pipinya ngembang karena terkumpul udara di mulut. Su. Lamun huruf sin mah ini infitah. Emut kena jeung infitah, Pak. Terbuka ketika huruf dibacakan, tidak terkumpul suara itu di mulut. Tapi kalau huruf sod, dia punya sifat lawannya infitah itu apa? Itbaq. Maka dikumpulkan semua suara dan udaranya di mulut kita. Sudurin nas. Dan terakhir minal jinnati, banyak sekali yang baca tina kepanjangan. Minal jinnati wan nas, jangan T-nya dibaca pendek. Dan juga di sini nun bertasdidnya ada dua, makanya gunanya pun harus dibaca dua kali. Minal jinnati wan nas. Itulah bacaan yang harus perhatikan pada surah An-Nas. Baik jamaah sekalian, masuk pada profil surah An-Nas. Surah An-Nas ini terdiri dari 6 ayat dan tidak ada yang menyelisihi mengenai jumlah ayatnya. Memang ada surat dalam Al-Quran yang diselisihi jumlah ayatnya. Ada apa? Surah apa? Surah apa jemaah? Yang pertama itu adalah surah pertama. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu diperselisihkan jumlah ayatnya. Jumlah ayatnya sama, tapi yang diperselisihkan itu pemotongan di antara ayatnya itu. Ada yang memasukkan basmalah sebagai ayat pertama, tapi ada juga yang menyebutkan basmalah bukan termasuk dari surah Al-Fatihah. Berarti suratnya jadi genep ayat ente, 7 ayat kene, tapi dipotongnya nanti di siratal ladzina an'amta alaihim. Ta eta teh ayat kagenepna saurna. Ayat ke-7na ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu diperselisihkan mengenai pemotongan ataupun ya batasan mengenai ayatnya. Dan juga yang kedua yang diperselisihkan juga mengenai ayat itu atau nyambung dan tidaknya surat itu adalah surah nomor 89. 8 dan surah 9 ada yang menyebut itu satu paket surah yang sama. Kenapa? Karena surah 9 tidak diberikan basmalah. Tuh surah At-Taubah mata ayat. Ya banyak. Sedangkan dalam surah nomor 8 itu Al-Anfal, di situ muncul basmalah. Di surah 9 tidak ada basmalah. Nah, ini perselisihan yang wajar di kalangan ulama. Namun di surah An-Nas tidak ada perselisihan sama sekali. 6 ayat dan pemutusan antara surah, antara ayat per ayatnya pun sudah jelas. Namanya jemaah sekalian sebagaimana ayat pertama dibacakan. Kadang Nabi Muhammad SAW meriwayatkan bahwa surat An-Nas itu disebut dengan Qul A'udzu birabbin nas. Dibaca surah yang ayat pertamanya secara lengkap. Yang kedua, kadang juga Nabi menyebutkan dengan Al-Mu'awwidzatain. Surah Al-Mu'awwidzatain yang di dalamnya terdapat bentuk permintaan, permohonan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'awwidzah al-ula itu Al-Falaq, Al-Mu'awwidzah tsaniyah yang keduanya An-Nas. Dan menariknya jamaah sekalian, surah Al-Falaq itu turun pula bersamaan dengan surah An-Nas. Jadi Al-Falaq jeung An-Nas sapaket. Sehingga asbabun nuzulnya pun
itu sama. Ya banyak, karena turun lagi bareng. Asbabun nuzul bagi orang-orang, bagi para ulama yang menyepakati bahwasanya turun di Mekah itu berkaitan dengan apa? Perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dari gangguan ain dari orang-orang Arab Quraisy. Tapi kalau misalkan asbabun nuzul yang disepakati turunnya itu di Madinah, maka berkaitan dengan sihir yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini mah beres bahasannya, sama dengan surah Al-Falaq. Kita masuk pada ayat yang pertama. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, "Qul," katakanlah. Kalau di dalam tafsir surah tafsir Al-Azhar di situ dimaknai ketika ada kata qul, maknanya itu katakanlah oleh engkau Muhammad dan berikanlah pengetahuan kepada mereka. Maknanya adalah umatnya. Jadi kita harus tergugah jamaah ketika ada kata-kata kul di dalam Al-Quran. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sedang ingin mengajarkan sesuatu yang sangat penting kepada kita. A'udzu, aku berlindung, bi rabbin nasi, kepada Rabb itu maknanya adalah Tuhan kalau bahasa Indonesia, namun makna yang rinci di dalamnya makna Rabb itu yang menciptakan, yang menghidupkan, yang menyusun tulang belulang, yang menyempurnakan raga seseorang sampai dilahirkan, sampai dirawat, dipelihara, diberi rizki, ditumbuh kembangkan dia, diatur porsi kehidupan sampai nanti dimatikan dan dibangkitkan lagi. Itu makna terkandung pada Rabbin Nas. Ya, jemaah sekalian, jadi Rabbin Nas itu meliputi segala kehidupan yang di dalamnya ada sarana dan prasarananya. Rabb. Kemarin dalam khutbah Jumat diungkapkan bahwasanya ada dua hal yang membuat seseorang tidak bahagia dalam hidup. Yang harusnya seorang manusia itu, apalagi seorang mukmin, aulia Allah, yang namanya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dalam hidup dan mereka pun tidak bersedih dalam hidup. Yang membuat banyak orang tidak bahagia yaitu pertama ketakutan akan masa depan, yang kedua karena terlalu dalam rasa sedih ketika menyikapi sesuatu yang telah lalu. Tak iya dua indikator ini Pak. Bahkan seseorang dia itu banyak yang stres, depresi, meninggal, bunuh diri akibat takut memandang masa depan. Satu keluarga utuh Pak, tiba-tiba di perjalanan kecelakaan, yang hidup hanya tinggal satu orang. Siapa? Supirnya doang. Ketika hidup ini, jamaah sekalian, supirnya ini kalau dia tidak betul-betul iman sama Allah Subhanahu wa taala, iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, pasti kehidupannya akan dihantui dengan rasa bersalah. Istri saya, anak saya, keluarga saya semuanya meninggal. Karena siapa? Karena saya. Padahal manehna teu salah-salah teuing. Cuman Allah Subhanahu wa taala berikan usia yang lebih panjang kepada dirinya sehingga dia bisa mendapatkan jatah usia di waktu esok dan lusa. Tapi hidupnya tidak bahagia karena apa? Terjerembab dalam masa lalu yang kelam. Gak bahagia Pak. Ataupun seseorang terlalu takut memandang sesuatu yang akan datang. Takut kalau misalkan nggak selesai studi. Ketika dia diberikan diberikan amanah dari orang tuanya untuk menyelesaikan studi, akhirnya nggak beres-beres. Akibat takut mau pulang segala macam, minum baygon. Kan banyak kejadian seperti ini. Takut terhadap masa depan. Padahal cantang tuh jamaah sekalian. Maka itu ada satu ungkapan, kehidupan kita hari ini merupakan ketakutan kita di masa lalu. Bisa jadi kehidupan kita yang alami saat ini merupakan ketakutan kita di 1 bulan ke belakang, 1 tahun ke belakang, bahkan 10 puluhan tahun ke belakang. Ketika kita bertanya, nanti saya kalau sudah besar mau jadi apa ya? Nanti bagaimana cara saya hidup ya? Bagaimana profesi saya ya? Nanti ke kumahanya. Nah, ini adalah merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas ketakutan itu tuh. Buktinya kita sekarang masih hidup. Buktinya sampai saat ini Allah tidak pernah menahan rizki itu untuk mengalir kepada kita. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita dari masa yang lampau.
Maka dari itu jemaah sekalian, kalau kita mengaitkan pada konsep Rabbin Nas, Allah yang mengatur kita, Allah yang mempersiapkan kehidupan kita. Bukan hanya Allah menciptakan lalu membiarkan kita, tapi Allah bertanggung jawab sampai ngurus kita sampai nanti mati. Seluruhnya itu sama siapa? Di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, kuncinya satu, husnudzon billah, berhusnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang berat itu semuanya telah kita lewati jemaah sekalian. Buktinya kita bisa melewati itu semua. Dulu ketika kita mau ujian nasional zaman saya SD, SMP, SMA, itu deg-degannya luar biasa. Takut, tapi ternyata beres, eta mah atos, kalangkungan beres. Dan itu adalah sebuah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Husnudzonlah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik jemaah sekalian, kata yang berikutnya, Birabbin Nas, Tuhannya siapa? Tuhannya manusia. Di sini diungkap dengan kalimat An-Nas. Kalau kita cek dalam Quran, yang dimaknai dan diistilah sebagai manusia itu terminologinya banyak jemaah. Derivasi maknanya dan katanya itu banyak, bermacam-macam. Yang pertama ada An-Nas. An-Nas diartikan sebagai manusia. Yang kedua Al-Ins, diartikan manusia. Insan juga diartikan manusia. Bashar diartikan manusia. Begitupun Bani Adam wa dzurriyyati Adam, itu pun dimaknai sebagai manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menempatkan kata demi kata ini pada konteks yang berbeda. Kalau misalkan di dalam surah An-Nas ini Allah Subhanahu wa taala memilih dan menyematkan kata manusia yang dipilihnya dengan kata An-Nas, itu maknanya adalah manusia sebagai satu kelompok. Manusia sebagai seorang individu yang wajib untuk melakukan interaksi sosial. Dia tidak akan pernah bisa hidup dengan sendirian. Itu makna dari An-Nas. Birabbin Nas, Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita bahwa yang dirawat oleh Allah itu bukan satu orang aja. Yang dihidupkan dan dimatikan oleh Allah itu bukan kita doang. Yang Allah selesaikan urusan itu bukan satu orang doang, tapi Allah mampu untuk menyelesaikan semua urusan manusia secara keseluruhan dalam waktu yang bersamaan. Allah selesaikan seluruhnya jemaah sekalian. Kalau manusia dimintai sesuatu penuh keterbatasan, kita mau urus untuk masalah administrasi kenegaraan harus antri, harus menunggu, kadang perlu waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala jam operasionalnya 24 jam non-stop sampai hari kiamat. Kapanpun, dimanapun, kalau kita membutuhkan tinggal angkat tangan kita. Tidak mampu dengan doa yang diucapkan sebagaimana doa Nabi karena nggak hafal, cukup dengan bahasa kita. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mengijabah. Al-Ins, jamaah sekalian, kalau misalkan kita membaca satu ayat yang di dalamnya itu Allah Subhanahu wa taala ungkap manusia dengan kata ins, itu maknanya adalah seorang makhluk yang diberikan kecenderungan hati yang baik. Dia memiliki hati yang bisa melembut. Dia memiliki sifat ramah. Dia akan melunak terhadap sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan ungkapan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Di situ kata yang digunakan oleh Allah al-insa. Maknanya apa? Memberikan satu gambaran bahwasanya manusia itu nggak sulit-sulit amat untuk dibuat ibadah sama Allah. Kalau hatinya udah kena, dia akan jinak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya sudah khusyuk dan tunduk kepada Allah, pasti dia akan condong selalu pada ketaatan kepadanya. Jadi yang dipakai itu dalam masalah ibadah, Allah menggunakan kata al-ins. Kata selanjutnya ada pada insan. Jamaah sekalian, insan itu diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kesempurnaan antara ruh dan juga jasad. Manusia itu terdiri dari lahiriah dan batiniah. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan pada makna-makna ayat yang tersemat kata insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Di situ Allah Subhanahu wa taala ungkap insan karena Allah menciptakan manusia itu dengan paripurna, berbeda dengan hewan dan binatang. Kita diberikan tubuh,
jasad yang baik, begitupun dengan ruh yang ada di dalam hati kita, psikis yang terkandung di dalam jiwa kita. Nah, itu insan. Kalau bashar apa jemaah? Bashar itu manusia, tapi menunjukkan kepada sifat kemanusiawiannya yang memiliki organ. Bashar itu maknanya seperti kulit, ya. Dan yang punya kulit itu jamaah sekalian bukan hanya manusia, tapi hewan juga punya kulit. Tapi hewan tidak disebut bashar karena kulit hewan dan kulit manusia beda. Sebaik-baiknya kulit yang nampak dan dapat dilihat oleh pandangan itu adalah bashar, kulitnya manusia. Maknanya adalah equality, kesamaan. Ya, kesamaan kita dengan yang lain itu sama. Kita tuh sama, bahwasanya terdiri dari tulang belulang yang disusun, dilengkapi dengan otot dan daging, dan juga dibungkus oleh kulit. Makna sami, nu beda naon warnana wungkul. Aya nu rada kapanasan jadi ngahideungan. Aya nu rada terang seperti itu, sesuai dengan iklim kehidupannya masing-masing. Itulah bashar. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Aku adalah manusia yang sama rata sebagaimana kalian, manusia biasa. Cuman bedanya apa? Aku mah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuha ilayya. Nah, itu makna dari annas, manusia. Jemaah sekalian, ini menarik ya. Kalau misalkan kita penasaran terhadap satu makna dalam Quran, terus apa yang kita bahas itu semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama. Banyak semuanya. Ya. Tidak kurang jamaah sekalian. Kuncina hiji naon asal daek. Daek milari, daek maca gitu ya. Insya Allah ini keberlimpahan mengenai informasi dan ilmu di zaman sekarang sudah sangat mudah sekali. Terakhir yang akan kita bahas sedikit saja sekalian mengenai Malikin Nas sebagai penutup. Kenapa Malikin Nas di sini mimnya dibaca dengan tanpa panjang? Sedangkan pada ayat keempat surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, sama-sama maknanya malaka yamliku, artinya memiliki. Yang makna jauhnya adalah menguasai dan merajai. Kedua-duanya sama, memiliki hak terhadap sesuatu. Ladayya hakun, dia memiliki hak untuk melakukan segala sesuatu kepada apa yang dimilikinya. Itu maknanya adalah Malik ataupun Malik. Cuman yang membedakannya satu hal jemaah sekalian. Kalau Malik dibaca ma-nya pendek, mimnya pendek, pasti apa yang digenggam dalam kepunyaan dan kepemilikannya ini adalah terhadap sesuatu yang bersifat benda. Sesuatu yang dapat terindra, sesuatu yang dapat dirasakan, sesuatu yang dapat digenggam dan juga memiliki wujud. Itu kalau mimnya pendek. Nanti Bapak cari kata-kata lain yang maknanya mirip dengan ayat kedua ini. Maliki kesananya ada annas, maknanya manusia. Wujudnya ada, terindra, nampak, terlihat, digenggam, dirasakan, disentuh, bisa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan firman Malikin Nas. Sedangkan kata-kata yang Malik mimnya panjang, apa yang digenggam dan dikuasai terhadap kata Malik ini sesuatu yang wujudnya tidak bisa langsung dirasakan. Satu sifat yang dimiliki pada kata Malik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ungkapkan Maliki Yaumiddin. Apa yang dirajai oleh Allah, apa yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menguasai hari agama ataupun hari pembalasan. Ini sesuatu yang wujudnya tidak langsung bisa tersentuh. Itu yang membedakan pembacaan antara Malik dan Malik. Contoh kedua, kalau ma-nya panjang, sesuatunya tidak bisa terwujud dan tidak bisa terindra. Sebagaimana kita baca barusan Al-Asmaul Husna. Ada kata Malikul Mulki. Ya Pak ya? Mimnya itu panjang Pak.
Coba ya kita lihat sejenak saja pada kata Malikul Mulki. Coba perhatikan Pak, ini Pak. At-Tawwab Al-Muntakim Al-Afu Ar-Rauf Malikul Mulki. Ma-nya panjang jamaah sekalian. Artinya apa? Maha menguasai kerajaan yang abadi. Allah Subhanahu wa taala adalah raja di atas raja. Allah yang menguasai segalanya tanpa ada yang mampu untuk menghalanginya. Jadi kalau ma-nya panjang, sesuatu yang tidak terindra, yang tidak terwujud, yang mungkin maknanya adalah kesifatan. Itu yang membedakan antara Malik dan Malik. Kukituna lamun maca surah An-Nas makna tong dipanjangkeun. Ya, maknya jangan dipanjangkan. Kalau maknya dipanjangkan berarti menguasai dan memiliki marajai terhadap sesuatu yang tidak berwujud. Apakah kita ingin diartikan sebagai manusia yang tidak berwujud seperti itu jemaah? Nah, jadi Malik dan Malik itu kita harus hormati dengan baik jemaah sekalian. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat ke-26. Qulillahumma malikal mulki. Tuh maknanya di sini panjang. Yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasya'u. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang malik mampu untuk memberikan kerajaan, keberwenangan, kekuasaan itu kepada yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Dan ungkapan di sini Allah Subhanahu wa taala pun mampu untuk mencabut kerajaan, kekuasaan, pemerintahan dari siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu man tasya. Allah pun mampu untuk membuat penuh izzah, penuh kemuliaan terhadap siapapun yang dikehendakinya. Wa tudhillu man tasya. Dan Allah mampu menghinakan, merendahkan terhadap siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair. Di tangan Allah segala kebaikan dan kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu qadirun, maha kuasa, maha mampu. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah Malik. Ya, nanti makna yang lebih dalam mengenai Malik ini kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan mengenai tafsir pada surah An-Nas di ayat pertama dan ayat kedua ini dapat kita fahami jemaah sekalian, dapat kita resapi dan juga menjadi khazanah keilmuan kita untuk kita lebih bisa taat kepada Allah, meresapi kerobban-nasannya Allah. Ya, ketuhanan Allah, maha melihara Allah, maha menyayanginya Allah, dan juga maha merajai dan berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi sebetulnya nanti dengan sifat ilahin nas. Kalau dalam tafsirnya kontemporer Ustadz Aam Amiruddin, ya, secara tauhid fundamental itu ada pada surah An-Nas ini. Yang pertama ada tauhid kerububiahan karena birobbinas. Yang kedua ada mulkiyah, kerajaan, kemahaberkuasaan Allah merajai segala sesuatu. Dan yang ketiganya uluhiyah, kebertuhanan Allah untuk diibadahi dengan benar oleh setiap makhluknya. Nah, ini menjadi pondasi utama tauhid yang harus kita miliki dan Allah ajarkan dalam surah yang begitu kita senangi dan kita gandrungi untuk membacanya, favorit di antara kaum muslimin sedunia insyaallah, surah naon? Surah An-Nas. Cakap penginten jemaah sekalian, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan, mohon maaf apabila ada yang keliru dari ucapan dan penyampaian. Kebenaran datang mutlak dari Allah dan Rasulnya. Kesalahan mungkin datang dari kelalaian saya dan kurang luas ilmu yang saya miliki. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada sesi yang kedua ini apabila ada yang ingin ditanyakan ditambah.